Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, yaitu Untung Berbagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezekinya. Pada kali ini saya ingin berbagi sebuah video tutorial cara membuat sebuah bootable pada USB ataupun pada flash disk untuk Windows 10. Kalau teman-teman ingin melihat video saya cara membuat bootable pada Windows 7 dan 8, teman-teman bisa lihat di channel saya sudah buatkan. Pada kali ini saya ingin berbagi cara membuat bootable pada Windows 10 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke perangkat-perangkatnya yang kita butuhkan, yaitu aplikasi apa aja. Ini ada contoh flash disk yang saya sudah buat bootable pada Windows 8. Modelnya hampir sama seperti ini teman-teman. Nanti ketika ISO-nya sudah kita buat dalam bentuk master, nanti akan seperti ini ke dalam flash disk. Kemudian seperti biasa, flash disk teman-teman siapkan minimal kurang lebih 8 GB atau 8 GB. Langkah pertama, saya format terlebih dahulu flash disk ini teman-teman. Kita kosongkan. Jadi saran saya teman-teman, kalau mau membuat bootable, alangkah baiknya flash disknya dikosongkan, jadi nggak ada file-file lain yang ada di dalam flash disk. Oke, saya format terlebih dahulu, kemudian klik start. Oke, kita tunggu berapa menit teman-teman, nggak sampai 2 menit untuk format flash disknya. Oke, sudah selesai, nggak sampai 1 menit ya teman-teman. Klik OK, kemudian kita close. Selanjutnya kita langsung ke master ISO nya. Teman-teman bisa download di internet, di website resminya. Seperti biasa, aplikasi yang kita butuhkan yaitu Rufus. Saya menggunakan Rufus 3.8. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi lainnya untuk menggunakan atau membuat bootable pada USB atau flash disk. Klik, kemudian yes. Kemudian di sini udah ada drive property-nya. Kemudian di sini ada device, yaitu Windows 8. Saya ubah dulu flash disknya atas nama Windows 10. Jadi biar kedetek ya teman-teman. Oke, kita close dulu. Buka kembali Rufusnya. Oke, otomatis di bagian device akan terdetek bahwasanya flash disk tersebut yang terhubung pada perangkat kita, yaitu komputer atau laptop, yaitu Windows 10 nama flash disknya. Kemudian kapasitas 8 GB atau 8 GB. Saran saya minimal teman-teman harus punya flash disk kapasitas di atas 4 GB lah. Kemudian di bagian boot selection, yaitu disk or ISO, kita pilihnya. Karena saya sudah memiliki master OS Windows 7 nya, OS Windows 10 nya, yaitu dalam bentuk ISO. Yang ini teman-teman kita bisa lihat formatnya, klik kanan kemudian property yang seperti ini. Ada disk image file ISO, titik ISO ya teman-teman, yang ini. Oke, saya close. Kemudian kita pilih bagian select. Di sini ada beberapa komponen pilihan boot selection. Kalau teman-teman dalam bentuk format masternya ada MS-DOS, ya silahkan pilih MS-DOS atau FreeDOS. Kebetulan saya dalam bentuk ISO, yaitu tinggal pilih disk or ISO image. Kemudian select. Kemudian kita cari masternya, yaitu di folder Windows. Tinggal tergantung teman-teman nyimpannya di mana. Kemudian Windows 10 open. Oke, langkah selanjutnya di bagian partition scheme-nya, di sini ada JPT ataupun MBR. Kalau JPT biasanya dalam target BIOS-nya nanti di sistem, yaitu UEFI. Tapi kalau biasanya MBR ini dia ke target ke legacy ya. Nanti teman-teman kalau mau install, dia teman-teman ada di situ di bagian BIOS-nya ada UEFI ataupun legacy. Kemudian ini karena saya pilih JPT, targetnya sistem UEFI langsung. Kemudian volume label teman-teman bisa ubah. Kalau teman-teman lihat video saya pada sebelumnya, yaitu membuat bootable Windows 7 Windows 8, saya nggak pernah ngerubah di volume labelnya. Saya ngerubahnya pas pada perenaman nanti flash disk. Tapi kalau
video kali ini saya akan ubah dari sini untuk membedakan uh, di untuk membedakan pemberian nama di volume label saat nanti burning ataupun menjalankan pembuatan master di flash disk ataupun perenaman pada flash disk langsung setelah kita membuat atau burn pada masternya ke dalam flash disk. Saya ubah di sini misalnya Windows 10 new. Jadi biar kelihatan, karena sebelumnya saya kan udah buat Windows 10 seperti ini. Saya bikin Windows 10 new, nanti kelihatan teman. Kemudian file sistemnya kita menggunakan FAT32 default. Kemudian teman-teman tinggal pilih FAT32 default atau NTFS. Saya menggunakan FAT32 default. Kemudian cluster size-nya yaitu kecepatan burningnya ke flash disk. Saya menggunakan standarnya Rufus biar agak maksimal hasilnya. Biasanya dia agak lambat rusak ya masternya di dalam flash disk. Kalau misalnya kita terlalu cepat, nanti kemungkinan 1 kali atau 2 kali flash disk digunakan untuk install itu udah error seperti itu. Setelah itu kita klik start. Kemudian ini ada pesan yaitu dalam bentuk dialog seperti ini. Teman-teman tinggal klik OK ya untuk memastikan bahwasanya data di dalam tersebut ada atau tidaknya. Kebetulan flash disknya saya sudah format, kita klik OK. Kita tunggu beberapa menit ya teman-teman. Video ini nggak akan saya potong-potong karena khusus saya buatkan untuk pemula. Jadi untuk menghindari kesalahan-kesalahan pada pemula dalam pembuatan bootable pada USB dan flash disk. Seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman sudah mahir, silahkan di skip-skip, cari poin-poin yang penting-penting ketika teman-teman lupa. Jadi kalau untuk pemula saran saya tonton sampai habis. Jadi untuk menghindari poin-poin penting yang lagi dalam proses. Siapkan kopi dan cemilan ya teman-teman. Kurang lebih sekitar 20-an menit. Kalau Windows 7 sekitar maksimal itu sekitar 17-an menit. Kalau Windows 8 yang saya pernah coba itu sekitar 20-an menit. Kalau Windows 10 ini saya udah lupa, coba kita saksikan bareng-bareng kira-kira berapa menit. Paling kurang lebih 20-an menit juga.
Oke ya teman-teman, udah siap. Ini udah selesai. Volume labelnya ini berubah dia. Ini Windows 10 udah. Kemudian kita klik. Nih kita ingat. Coba kita cek Windows 10 new udah. Setelah itu kita close ya teman-teman. Jadi jangan start lagi, kita close. Kemudian seperti ini Windows 10 new udah. Nih modelnya hampir sama logo setupnya. Kita bisa ubah ke Windows 10 new, rename seperti itu, enter. Oke, udah ada logo ISO nya dia, udah logo seperti monitor, kemudian ada tanda panah ke layar monitornya. Berarti sudah siap. Ini udah ada setupnya, jadi udah bisa digunakan ya teman-teman. Kurang lebih dia menggunakan berapa nih, 7,47. Kita tes dulu berapa kapasitas yang dipakai. 7,47 dikurang, sisanya tinggal 3,67 ya. Oke, kurang lebih 3 giga lebih ya teman-teman. Jadi saran saya sih kalau memang punya flash disk di atas 4 GB ya alangkah baiknya menggunakan flash disk yang kapasitas di atas 4 GB agar lebih maksimal dan kita tidak khawatir flash disk tersebut tidak muat untuk menjadikan master instalan Windows 10-nya. Oke teman-teman, kita sudah selesai. Jika teman-teman ada pertanyaan dan saran untuk membangun channel Untung Berbagi, tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Jika videonya bermanfaat, silahkan di-share di media sosial teman-teman. Terima kasih teman-teman Untung Berbagi. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tinggal di eject aja ya teman-teman. Seperti itu. Oke.